Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Minhatul Maula, NIM 152284 dari kelas Fikih Jinayah C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Fikih Jinayah. Untuk yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu mengenai hudud. Jadi, jarimah hudud adalah tindak kejahatan atau pidana yang menjadikan pelakunya dikenakan hukuman had. Dan had adalah hukuman yang telah ditetapkan batas, jenis, jumlahnya, serta bentuk dan sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dapat disimpulkan bahwa hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar, yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun beberapa macam hudud yaitu yang pertama zina. Zina yaitu hubungan kelamin seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, qadzaf. Qadzaf yaitu tuduhan zina tidak terbukti. Orang yang menuduh orang lain tanpa bukti yang bisa diterima akan dikenakan hukuman 80 kali dera, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4-5. Yang ketiga, hamer. Hamer yaitu larangan minum minuman atau yang memabukkan karena hukumnya haram, serta sanksi hukumnya yaitu 40 atau 80 kali dera. Yang keempat, sarikoh, yaitu pencurian apabila orang yang melakukan perbuatan pencurian tersebut maka akan dikenakan sanksi hukuman potong tangan. Yang kelima, hirabah. Hirabah adalah perampokan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, sanksi hukumnya dipotong kaki dan tangannya atau diasingkan. Yang keenam, yaitu bughat, yaitu pemberontakan, menuntut sesuatu, sombong atau takabur. Yang ketujuh, riddah. Riddah yaitu murtad atau keluar dari Islam, sanksi hukumnya yaitu hukuman mati atau dibunuh. Materi yang kedua adalah qisas dan diyat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu mengenai tentang qisas. Jadi, qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama dan sepadan, dan perbuatan pelaku terhadap korban. Adapun mengenai landasan hukum qisas yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Perintah untuk melakukan hukuman qisas berkaitan dengan pembunuhan. Qisas sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa yang lain, maka akan dikenakan setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Adapun syarat-syarat qisas yaitu yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman qisas yaitu yang pertama, 1. Pelaku seorang muhalaf, baligh atau berakal, atau kisah tidak dilaksanakan pada anak kecil atau orang gila. Yang kedua, pembunuhan yang disengaja. Yang ketiga, yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Untuk materi yang kedua yang akan saya bahas definisi jarimah diyat. Jadi, diyat secara terminologi syariat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku jinayat atau tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Dasar hukum diyat terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin atau yang lain kecuali karena bersalah atau tidak sengaja. Adapun beberapa macam diyat yaitu ada 2.
Yang pertama yaitu diet berat. Diet berat atau mughaladah dibayar dengan 100 unta yang terdiri dari 30 hikon atau unta betina yang berumur 2-3 tahun. 2. 30 jadzah atau unta betina yang berumur 4 tahun masuk pada tahun kelima. Dan yang ketiga 40 khalifah atau unta betina yang sedang hamil. Yang kedua diet ringan. Diet ringan atau mukhafafah dibayar dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hikan, 20 jazah, 20 ekor bintu labun, 20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor bintu labun. Jika tidak ada, maka diet bisa dibayar dengan harga unta yang dimaksud. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi. Baik, untuk materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang takzir. Jadi, takzir yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu dan di luar kategori jarimah hudud atau kafarat. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir. Harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kepentingan umum. Jarimah takzir terbagi dalam beberapa tujuan jarimah takzir, yaitu seperti 1. Hukuman takzir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Yang kedua, hukuman takzir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Yang ketiga, hukuman takzir sebagai hukuman pokok bagi jarimah takzir syara'. Jika dilihat dari segi dasar hukum atau penerapannya, takzir dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama jarimah takzir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri. Untuk yang kedua, jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan. Yang ketiga, jarimah baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Materi yang keempat adalah reformasi dan positifikasi di Indonesia. Yang pertama, reformasi hukum Islam di Indonesia. Secara umum, tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu berupa seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa, yang bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Materi yang kedua, positivis hukum Islam di era reformasi. Sejak Indonesia merdeka, negara telah memberikan respon terkait dengan pemberlakuan syariah Islam. Meski masih bersifat terbatas dan terkait urusan privat, misalnya hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan, negara menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.